Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi review persiapan USP kita di materi koloid. Yang akan kita bahas adalah apa itu larutan, apa itu koloid, dan suspensi atau beda dari larutan koloid dan suspensi. Yang kedua, jenis-jenis koloid dan sifat koloid dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kamu bisa gampang dan mudah memahaminya. Yuk kita lihat dulu beda dari koloid, larutan, dan suspensi. Kita lihat ya. Kalau larutan itu partikelnya lebih kurang dari 10 pangkat minus 7 cm. Berbeda ukuran dengan koloid dan suspensi. Oke. Kalau larutan itu stabil, kalau koloid relatif stabil dan suspensi mudah mengendap. Berarti nanti akan ada dua fase untuk suspensi. Kalau koloid dua fase tapi seperti satu fase. Di larutan itu dia ada satu fase. Kita bilang juga di larutan itu homogen ya. Dapat melewati saringan. Kalau koloid dapat melewati saringan dan tidak dapat melewati membran saringan semipermeabel. Kalau suspensi, dia dapat disaring oleh saringan. Oke, jadi larutan itu tidak dapat disaring. Koloid dapat disaring dengan saringan semipermeabel. Kalau suspensi, dia dapat disaring. Oke, kita lihat yang kedua materinya, jenis-jenis koloid. Nah, apa sih sebenarnya koloid itu? Kalau bisa ada jenis-jenisnya. Koloid itu sebenarnya campuran yang terdiri yang dibedakan antara fase terdispersi dan fase pendispersinya. Kalau di larutan mungkin pelarut dan zat terlarutnya. Fase terdispersi kalau dalam larutan kita sebut dengan zat terlarutnya. Fase pendispersi ini seperti pelarutnya, ya. Kalau padat dalam gas ada 8 jenis ya. Padat dalam gas, padat dalam cair, padat dalam padat. Ada cair dalam gas, ada cair dalam cair, cair dalam padat, gas dalam cair, gas dalam padat. Nah, jadi kalau disebut dengan jenis-jenis koloid yaitu ada aerosol, sol, dan emulsi. Oke. Nah, aerosol itu kita bagi lagi. Aerosol gas, aerosol gas, ya. Aerosol itu fase terdispersinya dari gas. Ada yang fase pendispersinya gas terdiri dari dua, padat dalam gas dan padat cair dalam gas. Itu untuk aerosol. Ada sol. Sol itu kalau, nah yang kita lihat sol itu ya, sol itu adalah dilihat dari fase terdispersinya. Ada sol cair, ada sol padat. Sol cair itu padat dalam cair, oke? Padat dalam padat itu sol padat. Kalau cair dalam gas itu tadi udah aerosol ya. Dan ada emulsi. Emulsi ini apa? Emulsi dilihat dari fase terdispersinya juga, yaitu cair. Cair dalam cair, emulsi cair, cair dalam padat, emulsi padat. Ya. Kalau gas dalam cair dan gas dalam padat itu kita sebut dengan WI. Oke, ini ada contoh-contohnya. Contoh yang sering dan ada di sekitar kita yaitu yang paling sering ya, tinta, cat gitu ya, gelas yang warna-warni, kabut itu juga koloid, cair dalam gas. Susu itu juga koloid. Es krim itu juga termasuk salah satu contoh dari koloid. Oke, kita lihat sifat koloid. Sifat koloid itu ada 6. Efek pindal, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Apa itu efek pindal? Efek pindal ini adalah penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya. Oke. Penghamburan cahaya. Contohnya sorot lampu mobil ya. Sorot lampu mobil, senter, sorot lampu mobil, lampu kabut, suka disebut lampu kabut. Pelangi itu dari sifat dari efek pindal. Ada adsorpsi. Adsorpsi ini penyerapan. Bedakan adsorpsi dan absorpsi. Yang merupakan sifat dari koloid adalah
desorpsi, bukan absorpsi. Contohnya penyembuhan sakit perut dengan norit, penjernihan air dengan tawas, itu semua golongannya ke adsorpsi ya, sifat dari adsorpsi. Pemutihan gula tebu ya. Nah, elektroforesis ini dianya sifatnya dipengaruhi nanti dengan alat yang ada sumber energi listriknya. Contohnya identifikasi DNA, cara kerja alat Cottrell. Apa sih alat Cottrell itu? Alat penyaring debu pada industri atau pada pabrik. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi ini penggumpalan, berarti yang menggumpal, digumpalkan. Contohnya pengolahan karet dari latex, pengendapan lumpur dengan tawas. Ini yang biasanya pembentukan delta di muara. Delta di muara itu seperti apa? Kita lihatnya seperti sudah kayak tanah aja gitu, sudah kayak daratan aja. Ternyata pas kita injek nanti akan lembek gitu, jeblos tuh gitu ya. Nah, yang kelima koloid pelindung. Koloid pelindung ini ada di mana? Contohnya ada di susu. Jadi yang basi itu sebenarnya yang kayak gumpalan-gumpalan kalau susu sudah basi itu adalah koloid pelindungnya. Ada di susu, ada di es krim gitu ya. Ini dia, penambahan kasein pada susu, penambahan lecitin pada margarin. Nah, siapa yang koloid pelindungnya? Kasein, lecitin, gelatin pada es krim, minyak silikon pada cat ya. Nah, dan dialisis. Dialisis ini proses pembersihan partikel koloid. Contohnya cuci darah. Karena apa? Darah kita juga termasuk contoh dari koloid. Pemisahan ion-ion sianida dari tepung tapioka ya, contoh-contohnya. Kita lihat ke contoh soalnya. Insya Allah bisa lebih memahaminya jika sudah ketemu soal. Kita lihat soal nomor 1. Beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sinar matahari kelihatan saat masuk ruang melalui celah. Kalau kita pagi-pagi buka jendela tuh seperti kayak banyak debu-debu terbang gitu ya. Pembentukan delta di muara sungai, pencernihan air menggunakan alat Cottrell dalam industri, proses cuci darah. Yang merupakan sifat koloid dari elektroforesis dan dialisis. Dialisis tadi apa? Cuci darah. Cuci darah nomor 5. Oke, nomor 5 ini. Karena dia minta secara berturut-turut. Berarti elektroforesis benarkah? Penggunaan alat Cottrell? Iya, betul. Berarti jawaban kita D. Yang kedua, perhatikan penerapan sifat koloid berikut. Sifat absorpsi, penyerapan. Berarti pemutihan gula dengan karbon aktif atau tadi sakit perut dengan norit ya, mirip. Penjernihan air dengan tawas ya. Sorot lampu tadi apa? Efek Tyndall, cuci darah, dialisis. Penyaring alat dengan alat Cottrell yaitu elektroforesis. Berarti jawabannya 2 dan 3. Maaf, bukan ini. 2 dan 3 adalah B. Soal nomor 3. Data yang berhubungan dengan tepat adalah absorpsi contohnya cuci darah. Salah. Absorpsi contohnya penggunaan norit pada pengobatan sakit perut atau diare. Koagulasi, menggumpal, menghilangkan bau badan. Salah. Ini art. Dialisis, penyaringan asap pabrik. Ini alat Cottrell. Alat Cottrell berarti elektroforesis. Salah. Sorot lampu di malam hari efek Tyndall. Iya, benar. Elektroforesis tadi penyaringan asap pabrik. Gelatin pada es krim yaitu apa? Koloid pelindung. Oke? Contoh-contoh koloid yang sering keluar di ujian-ujian seperti 3 contoh yang sudah kita bahas di atas. Oke, insya Allah bisa paham dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan kita akan lanjutkan di video pembahasan materi persiapan USP berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.